Dengan melihat bagaimana Liverpool bermain mengakhiri musim lalu dengan 11 pertandingan tanpa kekalahan yang mencakup 7 kemenangan beruntun, dan juga bagaimana mereka memulai Liga Inggris musim 2023-2024 ini dengan 5 kemenangan beruntun setelah hasil imbang di laga pembuka di Stamford Bridge, menempatkan skuad asuhan Jurgen Klopp sebagai penantang utama Manchester City untuk memperebutkan gelar juara. Berikut beberapa data yang bisa menjadi alasan kenapa Liverpool layak disebut sebagai kandidat juara musim ini. Liverpool kini raja comeback. Mungkin memang tak akan semudah itu untuk bisa mengalahkan Manchester City. 6 kemenangan beruntun skuad asuhan Pep Guardiola sejauh ini menunjukkan start terbaik ketiga dalam sejarah Liga Premier. Dan memang sulit untuk melihat mereka untuk terpleset. Di pekan ke-7, Manchester City akan menghadapi Wolves yang telah mereka kalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Kemudian menghadapi Arsenal pada pekan ke-8. Dan itu pun, City telah memenangkan 8 pertandingan terakhir mereka di Emirates dan mengalahkan Arsenal dengan cukup meyakinkan 2 kali musim lalu. Itu ketika Arsenal tampil lebih baik dari beberapa tahun terakhir. Skuad asuhan Jurgen Klopp memang belum tampil seperkasa Manchester City sejauh ini. Seringkali harus tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya meraih kemenangan. Liverpool kini jadi raja comeback dan telah mengumpulkan lebih banyak poin dari posisi tertinggal lebih dulu musim ini dibandingkan tim lainnya di Liga Premier. Dan itu mereka lakukan saat melawan Bournemouth, Newcastle United, dan juga Wolves. Sejauh ini, kelemahan pertahanan mereka belum membuat mereka mengalami kesulitan. 16 poin dari 18 poin yang mungkin dikumpulkan adalah hasil yang sangat baik. Itu adalah performa yang pantas untuk menjadi juara, andaikan Guardiola tidak melatih di City. Menantikan kelengahan Manchester City. Dengan melihat ke-7 pertandingan awal musim, apakah ini berarti Liverpool layak sebagai penantang utama untuk gelar juara? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan lebih bergantung pada kelengahan Manchester City selain hanya melihat performa Liverpool. Tetapi penampilan menyerang skuad Jurgen Klopp musim ini tentu saja mengatakan bahwa mereka bisa bersaing. Serangan Liverpool kini lebih menjadi perhatian utama dibandingkan pertahanan mereka yang menyebabkan mereka bisa meraih poin yang impresif. Liverpool menempati peringkat kedua ekspektasi gol atau peluang sebuah tembakan menjadi gol atau XG setelah Manchester City dengan 13,9, sementara Liverpool 13,3. Sebagian alasan untuk angka ini adalah karena Liverpool tertinggal lebih dulu dalam beberapa pertandingan musim ini, dan mereka harus bermain lebih giat dari tim lain untuk mengejar ketertinggalan. Liverpool tinggalkan gegenpressing. Skuad Liverpool memiliki kecepatan untuk mengalahkan tim lawan dalam masa transisi, dan skuad Liverpool juga telah terbukti mampu untuk membongkar tim yang bermain bertahan seperti West Ham. Liverpool 2.0, seperti yang dijuluki Klopp pada timnya saat ini, memiliki banyak variasi dalam cara mereka menyerang dan juga membongkar pertahanan lawan. Mereka bisa cepat dan langsung, tetapi mereka juga bisa lambat dan membingungkan lawan mereka. Mereka bisa bermain dengan cara apapun, beda dengan musim-musim sebelumnya. Hanya West Ham United dengan 2,25 meter per detik dan Nottingham Forest 2,1 meter per detik yang menggerakkan bola lebih cepat ke depan daripada Liverpool yang 1,95 meter per detik. Liverpool kini bermain dengan garis serangan yang lebih tinggi, dan serangan Liverpool rata-rata dimulai 42 meter dari gawang mereka sendiri. Bahkan angka itu akan terpengaruh setelah memainkan sebagian besar pertandingan melawan Bournemouth dan Newcastle dengan 10 pemain, sehingga harus menjadi lebih konservatif. Liverpool secara umum tidak menekan lawan mereka sekeras musim-musim sebelumnya. Mereka menempati peringkat rendah untuk perolehan bola serangan dalam 40 meter dari gawang lawan, yaitu sebanyak 47 kali, lebih sedikit dibandingkan Luton Town. Liverpool masih mematikan dalam masa transisi, tapi jauh dibandingkan dengan era gegenpressing Liverpool. Liverpool juga telah menunjukkan kecerdasan untuk membongkar pertahanan lawan yang bermain bertahan. Mereka kini senang membangun serangan mereka lebih lambat ketika tidak ada ruang untuk bertransisi. Gelandang jagoan dalam memberikan umpan seperti Alexis McAllister mungkin memungkinkan Liverpool melewati pertahanan lawan hanya dengan satu umpan. Seperti yang ditunjukkan oleh Allister yang memberikan assist untuk gol Darwin Núñez saat melawan West Ham United. Liverpool juga tidak menggantungkan seorang pemain untuk mencetak gol lagi.
15 gol mereka tersebar di antara 7 pemain. Mohamed Salah dan Nunes masing-masing mencetak 3 gol. Diego Jota dan Luis Diaz masing-masing mencatatkan 2 gol. Dan McAllister, Dominic Szoboszlai, dan Andy Robertson masing-masing memiliki 1 gol. Hanya Newcastle yang memiliki 8 pencetak gol berbeda usai kemenangan 8-0 mereka atas Sheffield United. Dan Brighton dengan 8 pemain yang memiliki lebih banyak pemain yang mencetak gol dibandingkan Liverpool. Liverpool kini juga sangat baik dalam situasi bola mati dan mencetak lebih banyak gol dari bola mati daripada tim lainnya di Liga Premier musim ini dengan 4 gol. Apakah serangan dapat menyelamatkan pertahanan Liverpool? Masalah Liverpool ada di sisi lain. Dan pertanyaan utama dalam perburuan gelar mereka musim ini adalah, apakah serangan dapat terus menyelamatkan pertahanan mereka yang masih tampak lemah? Pasalnya, Liverpool hanya bisa mencatatkan 1 clean sheet dalam 8 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Lini pertahanan belum menjadi masalah sejauh ini, sebagian karena mereka hanya kebobolan 1 gol dalam setiap pertandingan tersebut. Itu juga masih ditambah buruknya finishing lawan, meski mereka juga memiliki salah satu kiper terbaik di dunia. Alisson Becker belum begitu sibuk musim ini. Ia masih tampil di atas rata-rata dan sangat penting dalam kemenangan Liverpool. Liverpool hanya perlu menjaga benteng mereka lebih baik dalam pertandingan mendatang melawan Tottenham Hotspur yang sedang dalam performa bagus mereka. Atau mereka bisa terus mengandalkan serangan mereka yang brilian, karena sampai sejauh ini masih berhasil, bukan? Bagaimana menurutmu? Apakah Liverpool akan mampu bersaing dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara Premier League musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.